Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum mata kuliah Teknologi Informasi Gizi hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan manajer referensi dengan Mendeley. Cara pertama adalah kita harus menginstal dulu software Mendeley ini. Yang pertama adalah kita harus masuk ke website Mendeley, yaitu mendeley.com. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, kita bisa memilih di sini create a free account. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk menuliskan email yang akan kita gunakan sebagai akun Mendeley. Silahkan ditulis email masing-masing di sini, kemudian continue. Nah, lalu di sini kita menuliskan nama depan, nama belakang, lalu password untuk akun Mendeley kita. Lalu register, kemudian continue. Lalu kita akan disuruh memilih statusnya sebagai apa. Jadi misalnya mahasiswa S1, maka bisa dipilih student bachelor. Lalu dipilih juga bidang keilmuannya karena tidak ada nutrition di sini atau gizi secara spesifik ya. Jadi kita bisa memilih nursing and health profession di sini. Kemudian continue to Mendeley. Nah, setelah itu proses pembuatan akun Mendeley kita sudah selesai. Jadi di sini akan ada nama kita di websitenya Mendeley. Ini adalah halaman profil utama untuk akun Mendeley kita ya. Di sini ada saran untuk mendownload Mendeley di laptop kita. Nah, ini. Di sini kita klik saja Get Reference Manager. Lalu diarahkan ke halaman untuk mendownload software dari Mendeley. Diklik saja download Mendeley desktop for Windows, atau misalnya ada yang menggunakan Mac atau Linux, bisa dipilih yang lain. Saya pilih for Windows di sini. Nah, setelah proses downloadnya selesai, nanti akan muncul icon di tempat di folder download masing-masing ya, yang ikonnya logonya seperti ini, logonya Mendeley. Sesuai dengan versi yang di-download masing-masing, nanti di sini tulisannya. Silakan diklik 2 kali atau ditekan enter untuk memulai proses instalasi. Nah, berikutnya silakan saja diikuti petunjuk penginstalannya sampai selesai. Bisa diklik next, agree, kemudian next lagi, lalu install, dan proses instalasinya akan selesai. Di sini setelah selesai bisa kita tulis finish. Kemudian setelah Mendeley ini terinstall di laptop kita atau di komputer, kita akan menjalankan Mendeley yang ada di laptop kita yang dinamakan dengan Mendeley Desktop. Nah, caranya adalah silakan diklik icon Mendeley di desktop kita, di mana tempat Mendeley itu berada ya. Diklik 2 kali atau bisa tekan enter. Kemudian untuk pertama kali penggunaan biasanya diminta untuk menuliskan email dan password. Nah, tuliskan di sini sesuai email dan password akun Mendeley yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik sign in. Nah, di sini Mendeley desktopnya terbuka. Ada 4 bagian utama ya. Yang pertama adalah di atas ini adalah bagian menu. Ada file, edit, view, tools, kemudian ada bagian untuk mencari dokumen, search ini. Nah, kalau kita menuliskan sesuai dengan nama akun kita, maka di sini juga akan tertulis nama kita. Lalu di bagian kiri ini adalah menunjukkan folder-folder kita atau library kita, semacam perpustakaan di sini ya. Lalu di bagian tengah ini kalau kita pertama kali membuat dan belum pernah memasukkan dokumen sebelumnya, maka bisa jadi kosong. Tapi kalau kita sudah pernah memasukkan dokumen sebelumnya ke Mendeley, maka di sini akan muncul semua dokumen kita. Nah, ini sebelumnya saya sudah pernah membuat Mendeley, jadi dokumen saya muncul semua di sini di bagian tengah. Kemudian di bagian kanan, di sini adalah tempat dari
metadata atau informasi dari setiap dokumen kita. Ada judul, kemudian penulis, kemudian tahun terbit, penerbit, dan seterusnya. Nanti akan muncul di bagian kanan atau bagian metadata. Nah, berikutnya kita akan membuat library atau membuat perpustakaan Mendeley pribadi kita. Nah, cara pertama adalah bagaimana menambahkan dokumen pada Mendeley desktop. Yang pertama adalah kita silakan dibuka program Mendeley desktopnya, lalu di sini kita bisa mengklik tanda plus ya, artinya adalah untuk menambahkan file atau dokumen baru. Silakan diklik add files, lalu bisa dicari tempat file kita berada. Misalnya kita sudah pernah mendownload artikel jurnal sebelumnya atau misalnya buku. Nah, itu kita bisa cari di mana tempat artikel atau e-book tersebut berada. Misalnya di sini saya akan memilih salah satu artikel yang sudah pernah saya download, judulnya Influence of Parenting Practice ini ya. Lalu di klik filenya kemudian open. Nah, di sini maka akan terbuka file yang baru saja saya tambahkan tadi ya. Judulnya adalah Influence of Parenting Practice. Akan terbuka di bagian dokumen di sini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat melalui all documents. Nah, kalau kita klik artikel salah satu dokumen ini, maka di sebelah kanan akan muncul metadata atau informasi ya. Jadi tipe atau jenisnya jurnal artikel, judulnya Influence of Parenting dan seterusnya, authornya, penulisnya ya. Kemudian nama jurnalnya apa, Nutrients di sini, tahun terbitnya kapan, volume berapa, lalu ada informasi abstrak dan seterusnya. Berikutnya adalah kita akan menyinkronkan atau menyelaraskan perpustakaan Mendeley kita yang ada di desktop atau yang ada di laptop dengan perpustakaan Mendeley yang ada di website atau disebut dengan Mendeley Web. Jadi perpustakaan Mendeley kita ini ada di dua tempat, yang satu di laptop kita yang dinamakan dengan Mendeley Desktop dan yang ada di website di akun Mendeley kita yang ada di website dinamakan dengan Mendeley Web. Jadi kita akan mensinkronkan atau menyelaraskan agar perpustakaan kita itu isinya sama. Nah, cara pertama adalah kita bisa membuka Mendeley desktop kita dulu di sini ya, karena dokumen-dokumennya kita tambahkan dari Mendeley desktop. Nah, di sini saya akan mensinkronkan satu dokumen yang baru ditambahkan tadi ya. Dokumen ini akan kita selaraskan. Kita bisa pilih edit setting, kemudian dicentang di sini kotak synchronize attached file. Ya, lalu kita pilih save and synchronize di sini ya. Nah, setelah itu proses sinkronisasi akan berlangsung. Setelah selesai kita bisa mengecek di Mendeley Web kita dengan cara masuk ke akun Mendeley kita, lalu kita pilih menu library di sini ya. Jadi kita masuk ke mendeley.com/newsfeed ini ya, ke halaman utama profil kita, kemudian kita pilih menu library. Ini adalah library atau perpustakaan Mendeley Web. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu artikel baru atau dokumen baru yang tertambahkan dari Mendeley Desktop tadi ya. Ini adalah dokumennya. Setelah kita menambahkan dokumen pada perpustakaan pribadi kita ke Mendeley, maka kita bisa mengelola dokumen-dokumen yang sudah ada di Mendeley. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat folder. Jadi di sini kita akan mengelompokkan dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan kita ke beberapa folder. Jadi ada misalnya ada satu folder yang berisi tentang satu topik yang kita kumpulkan dokumen-dokumen tersebut di satu folder yang sama. Caranya adalah dari Mendeley Desktop yang sudah kita buka, kita bisa memilih icon ini, plus ya. Di sini artinya adalah di bagian foldernya, tanda plus di bagian folder. Ini adalah create a new folder. Silahkan diklik. Nah, nanti kemudian kita bisa mengetikkan di sini nama foldernya apa. Misalnya kita mau mengumpulkan dokumen-dokumen
yang kita punya tentang anemia gitu, maka kita bisa mengetikkan anemia di sini. Nah, setelah itu baru kita bisa menambahkan. Nah, akan bisa menambahkan dokumen-dokumen ke dalam folder anemia yang sudah ada di sini yang sudah kita buat. Nah, cara mengelompokkan atau memasukkan dokumen-dokumennya, kita bisa dengan mencari dokumen yang sudah ada di Mendeley. Nah, cara mencarinya bisa sebagai berikut. Di sebelah kanan atas ini ada kolom atau kotak pencarian. Kolom pencarian ini kita bisa mencari berdasarkan penulisnya atau pengarangnya, kemudian bisa berdasarkan judulnya atau berdasarkan penerbitnya, tahun dan seterusnya ya. Jadi misalnya kita akan mencari berdasarkan judul. Di sini kita bisa ketikkan judul apa yang kita inginkan, misalnya contohnya eating behavior gini ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah punya folder tentang eating behavior, maka kita bisa memilih semua dokumen yang berhubungan dengan eating behavior ini, lalu kita drag atau kita kopikan ke folder yang sudah kita buat. Atau misalnya kita ingin membaca langsung, tinggal klik saja salah satu judul yang kita inginkan, kemudian bisa kita baca. Cara yang kedua adalah untuk mengelola dokumen pada Mendeley ini dengan membaca dan menambahkan catatan penting. Jadi ketika kita membuka dokumennya, kita bisa membaca sekaligus menandai hal-hal yang penting. Caranya adalah dari Mendeley desktopnya ini, kita pilih salah satu dokumen yang kita ingin baca. Ya, misalnya saya memilih eating during adolescence ini ya. Nah, kita diklik 2 kali saja, nanti akan ditampilkan PDF dokumennya di sini. Nah, untuk menandainya, jadi ketika kita membaca, kita ingin menandai langsung hal-hal yang penting, kita bisa pilih highlight text di sini ya. Klik saja highlight text, kemudian kita tandai mana hal-hal yang penting di sini. Nah, kemudian setelah kita highlight atau kita tandai, di sini akan muncul warna baru ya. Jadi tulisan-tulisan yang penting di sini sudah tertandai. Kemudian berikutnya mengelola dokumen dengan cara menggabungkan dokumen. Nah, biasanya kita dengan tidak sengaja itu menambahkan dokumen-dokumen baru tapi dengan judul yang sama. Dan di Mendeley ini tidak bisa mendeteksi langsung. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang sama yang ditambahkan, maka akan tertambahkan terus dan tertumpuk di Mendeley. Oleh karena itu, di sini kita bisa dengan cara mencari dokumen-dokumen yang sama ya atau yang terduplikasi. Dari tools kita bisa klik check for duplicates. Nah, setelah itu nanti akan muncul dokumen-dokumen yang sama. Nah, di sini saya tidak punya beberapa dokumen yang sama ya, tapi Mendeley mendeteksi ada dokumen-dokumen yang mirip di sini ya. Tetapi ternyata menurut saya di sini tidak ada dokumen yang terduplikasi. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang terduplikasi, kita bisa mengeklik 2 dokumen tersebut ya, diklik, kemudian diklik keduanya, ditekan CTRL pada keyboard ya. Lalu diklik mana saja yang kira-kira terduplikasi, kemudian di confirm merge di sini. Jadi artinya kita mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut memang sama ya atau terduplikasi. Jadi nanti Mendeley akan menggabungkan dokumen tersebut. Berikutnya kita akan membuat sitasi dan daftar pustaka dengan Mendeley. Jadi ini adalah fungsi utama dari Mendeley ya. Caranya bagaimana kita membuat sitasi atau kutipan dan sekaligus daftar pustakanya. Pertama, kita harus menginstal dulu Mendeley ini ke dalam Microsoft Word ya, karena kita akan menulis tulisan kita itu di Microsoft Word ya, sehingga kita harus menginstal dulu Microsoft Word plugin. Caranya adalah dari Mendeley desktop kita. Silakan dibuka Mendeley desktopnya. Kemudian di sini kita akan memilih tools. Kemudian kalau
di Microsoft Word-nya belum terinstall MS Word plugin ya, Mendeley MS Word plugin, maka nanti di sini tulisannya install MS Word plugin. Tapi di laptop saya ini Microsoft Word-nya sudah terinstall Mendeley Microsoft Word plugin. Jadi tulisannya di sini uninstall. Silakan dipilih untuk install MS Word plugin. Diklik, setelah diklik nanti proses instalasinya akan berlangsung dan kita bisa membuka Microsoft Word kita. Di Microsoft Word silahkan dipilih menu References. Di menu References ini nanti tandanya Mendeley sudah terinstall adalah atau sudah terpasang dari terdapat menu Mendeley di sini ya. Jadi ada Mendeley Site-O-Matic. Jadi Mendeley-nya nanti di sini sudah bisa berfungsi di Microsoft Word. Setelah Mendeley ditanamkan atau ditambahkan ke Microsoft Word kita dengan cara install MS Word plugin tadi ya, maka sudah ada Mendeley yang bisa kita gunakan di Microsoft Word. Maka kita bisa mulai membuat sebuah tulisan. Nah, tulisan itu akan kita sitasi karena tulisan itu kita dapatkan dari sumber lain. Nah, jadi kita wajib untuk mensitasi agar kita tidak kena plagiarisme ya. Nah, caranya atau menjiplak tulisan orang ya, karena memang ini bukan ide kita ya, tapi ide orang lain yang kita tulis kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, di sini saya akan membuat tulisan yang berjudul tentang the influence of parents on children's portion size misalnya di sini. Jadi saya akan menulis bagaimana pengaruh orang tua terhadap porsi makan anak. Lalu saya mengetikkan sebuah tulisan dari artikel orang lain. Di sini saya punya sebuah artikel milik Susan L. Johnson nih ya. Judulnya Portion Size for Children are Predicted by bla 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 bla. Ini silakan diklik ya, dibuka, kemudian dibaca. Saya ingin mengambil ide dari salah satu ide dari artikel ini ya. Salah satu ide yang ditulis di artikel ini misalnya. Nah, kemudian setelah saya baca dan saya menemukan idenya apa, barulah saya tulis di Microsoft Word. Nah, di sini mothers are have important role bla 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 di sini sampai selesai. Nah, kemudian untuk mensitasinya di akhir kursornya ini kita letakkan di akhir kalimat ya, di akhir kalimat ini. Kemudian kita pilih stylenya dulu, style citasinya apa atau jenis citasinya apa. Kita mengenal ada Vancouver, ada Harvard, ada American Medical Association, American Psychological Association dan seterusnya. Contohnya di sini kita akan memilih style Vancouver ya. Silakan diklik. Nah, nanti akan berubah di sini stylenya di Vancouver. Kemudian dari kursor yang kita letakkan di akhir kalimat tadi, kita klik insert citation ya, yang berlogo Mendeley ini ya. Insert citation. Nah, lalu kita akan diarahkan untuk menuju ke Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop lebih baik kita buka terlebih dahulu ya. Go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley kita akan terbuka dan kita biasanya cara yang paling gampang itu memang lebih baik kita searching dulu di Mendeley Desktop kita untuk menemukan artikelnya apa di sini judulnya ya. Lalu akan gampang. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu, tapi sudah spesifik ketemu judul artikelnya apa. Nah, setelah sumber artikel di sini saya dapat tadi ya, sumber artikelnya yang tadi ini silakan diklik artikelnya sampai berwarna biru, kemudian diklik cite. Di sini ada logo tanda petik ya, petik 2 ini. Kita klik saja yang tulisannya cite atau cite. Nah, lalu nanti akan dikembalikan ke Microsoft Word kita, tapi di Microsoft Word kita ini sudah tertulis citasinya berupa angka 1. Nah, angka 1 ini adalah ciri khas dari citasi yang stylenya Vancouver. Nah, nanti untuk style Harvard, style APA akan berbeda lagi. Nah, lalu berikutnya saya akan menambahkan kalimat baru. Contohnya ini ya, kalimat kedua yang berwarna hijau ini, dan ingin menambahkan citasi lagi, lalu diklik lagi insert citation. Nah, saya pilih lagi di sini contoh di sini sumber
dari tulisan saya ada di artikel yang mana atau di dokumen yang mana. Lalu saya pilih salah satu dokumennya, kemudian saya klik lagi Cite. Nah, lalu akan muncul lagi di sini citasinya nomor 2 dan seterusnya sampai saya selesai menulis. Misalnya di sini saya sudah selesai menulis 4 kalimat ya, yang masing-masing keempat kalimat tersebut berasal dari 4 sumber artikel yang berbeda. Maka nanti citasinya akan ada 1, 2, ada 3 dan ada 4 sampai 4 di sini. Kemudian setelah kita mensitasi semua tulisan kita, jadi citasi itu kita mencantumkan sumber dari mana kita mengambil ide dari tulisan kita. Nah, lalu kita ingin membuat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar dari semua sumber-sumber yang kita gunakan untuk tulisan kita. Nah, di sini kita akan membuat daftar pustaka yang otomatis dari citasi yang telah kita buat. Dari tempat tulisan kita berada ini ya, kita akan menuliskan daftar pustaka ya. Lalu di menu reference ini kita pilih insert bibliografi. Nah, kita klik saja insert bibliografi. Nanti akan otomatis di daftar pustaka ya, kita mengetiknya manual ya, daftar pustaka gitu. Kemudian di bawahnya akan otomatis terdaftar atau muncul daftar pustakanya sesuai dengan jumlah pustaka yang kita citasi. Jadi misalnya kita mensitasi 4 pustaka, maka di sini di daftar pustaka akan ada 4 muncul 4 pustaka atau sumber. Nah, karena stylenya Vancouver, jadi akan mengikuti style Vancouver ini ciri khasnya sesuai dengan urutan nomor ya, nomor munculnya citasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada sesuai dengan urutan munculnya citasinya. Kalau misalnya kita ingin mengubah stylesnya dari Vancouver, misalnya kita akan mengubah style lain menggunakan American Psychological Association misalnya, atau APA, bisa disingkat APA ya. Kita klik saja style yang lain, lalu nanti akan otomatis berubah. Kalau ciri khasnya American Psychological Association atau APA ini, di citasinya bukan angka lagi, tetapi nama penulis dan tahun terbit pustakanya itu tahun berapa. Lalu di daftar pustakanya bukan urutan kemunculan citasi di tulisan, tapi diurutkan sesuai dengan abjadnya, abjad penulisnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan tulisan baru, maka di sini langsung kita tulis saja apa yang kita inginkan, kemudian kita citasi seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan daftar pustaka, kita bisa dengan cara klik refresh nih ya, tadi ya, refresh, lalu akan otomatis di sini nanti muncul pustaka yang baru kita kutip atau yang baru kita citasi di sini. Nah, ini baru ya, ini akan otomatis akan baru muncul. Nah, setelah misalnya kita akan menambahkan lagi, bisa dengan cara refresh lagi. Nanti akan otomatis data pustakanya ini akan berubah ya, atau ditambahkan sesuai dengan pustaka. Kalaupun kita akan menghapus salah satu citasi atau tulisan kita, nanti kita klik refresh lagi dan nanti akan juga ikut terhapus daftar pustakanya. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu lagi. Dan kita tidak perlu mengetik satu persatu mulai dari penulis, kemudian judulnya, tahun, dan nama judulnya. Tidak perlu kita tulis satu-satu. Akan sudah otomatis terdetek sesuai dengan metadatanya. Berikutnya kita ingin menggunakan menu Mendeley Web Importer. Jadi fungsi dari menu ini adalah ketika kita sedang searching jurnal di browser ya, kita masuk ke dalam website jurnal di mana artikel jurnal tersebut berada, lalu kita ingin langsung dari webnya kita tambahkan ke koleksi perpustakaan Mendeley kita. Nah, caranya dengan Mendeley Web Importer ini. Pertama adalah kita masuk dulu ke mendeley.com/reference-management/web importer. Nah, setelah kita masuk di sini nanti kita bisa mendownload
Mendeley web importernya. Jadi nanti akan ada Mendeley yang terpasang di browser kita seperti ini ya. Di pojok kanan atas ini ada logo Mendeley-nya, artinya Mendeley web importer ini sudah terpasang di Google Chrome saya. Nah, caranya adalah tadi awalnya dengan masuk ke web ini ya, lalu kita klik Get Web Importer for Chrome. Kalau misalnya menggunakan browser lain seperti Mozilla, nanti akan tulisannya, pilihannya akan berbeda, bukan Chrome lagi tapi Mozilla. Saya klik Get Web Importer, kemudian pilih di halaman ini, pilih Add to Chrome ya. Tadi sesuai browsernya ya, saya memakai Chrome, jadi saya pilih Add to Chrome. Nah, kemudian ada kotak dialog untuk mengkonfirmasi ulang, silahkan dipilih Add Extension kalau misalnya muncul seperti ini. Nah, lalu setelah itu akan muncul Mendeley Web Importer di pojok kanan atas browser kita yang tandanya sudah terpasang dan siap digunakan. Cara menggunakannya, jadi misalnya saya sedang searching sebuah jurnal gitu ya. Nah, kita pastikan dulu kita sudah login di Mendeley, akun Mendeley kita. Kita sudah login dulu di sini. Nah, lalu kita searching jurnalnya. Misalnya di sini saya menemukan sebuah artikel jurnal yang saya inginkan. Oh, ternyata ini sudah sesuai dengan apa yang saya cari. Lalu silakan diklik di pojok kanan atas gambar Mendeley Web Importer ini ya. Silakan diklik, nanti akan muncul kotak dialog Web Importer. Ini untuk memastikan lagi apakah kita sudah sign in ke akun kita atau belum ya. Jika sudah sign in, nanti akan langsung muncul web importernya. Di sini di web importer ini akan memuat metadata dari artikel yang sudah kita temukan. Jadi mulai dari judulnya, kemudian penulisnya, nama jurnalnya dan tahun terbitnya gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Lalu kita klik centang, klik tanda centang salah satu judul artikel yang muncul di sini, lalu klik add. Nah, itu akan tertambahkan ke perpustakaan saya. Tapi belum spesifik ke foldernya. Kalau misalnya kita sudah punya folder tersendiri dan kita ingin menambahkan, caranya bagaimana? Bisa dengan misalnya di sini ada artikel lain yang, oh ternyata kok ada artikel yang judulnya cocok ya dengan apa yang akan kita tulis di situ misalnya. Nah, maka bisa kita centang juga di sini, artikelnya dicentang. Kemudian di My Library kita bisa pilih nama folder ya, tempat di mana artikel baru nanti itu akan masuk atau dokumen baru akan masuk. Misalnya di sini saya ingin memasukkan ke folder portion size ya, misalnya bisa dicentang. Nah, lalu kemudian di add nanti ya. Setelah di add semuanya, kalau misalnya tandanya add ini sudah mati, artinya artikel kita sudah masuk ke dalam perpustakaan kita. Nah, cara mengeceknya kita bisa masuk ke library di Mendeley Web. Di Mendeley Web ini namanya karena ada di website ya. Di library atau perpustakaan Mendeley tapi yang di web. Nah, di sini akan tertambahkan 2 artikel baru tadi yang baru saja saya cari. Ada 2 baru yang ditambahkan. Tapi ini baru terpasang, baru masuk di perpustakaan Mendeley Web kita. Untuk memasukkan ke perpustakaan Mendeley Desktop, yang artinya itu akan masuk ke komputer kita, akan tersimpan datanya di komputer kita, maka kita harus mensinkronkan dulu ya. Kita buka Mendeley Desktop-nya, Mendeley Desktop, kita buka, kemudian kita klik Synchronize yang berlogo panah berputar-putar ini ya. Synchronize ini akan mensinkronkan dokumen-dokumen yang ada di Mendeley Web dengan yang ada di Mendeley Desktop. Nah, setelah kita klik Synchronize ini ya, kemudian nanti prosesnya akan selesai dan akan tertambahkan 2 artikel baru dari Mendeley Web tadi masuk ke dalam library atau perpustakaan Mendeley Desktop. Nah, ini ada 2 dokumen baru yang ditambahkan. Ya, saya ingin mengecek. Jadi kita harus memastikan bahwa metadata atau informasi dari artikel kita itu sudah benar atau sudah sesuai. Nah, cara mengeceknya adalah kita bisa
mengecek dari Mendeley web kita, dari Mendeley webnya ya. Misalnya tadi ketika kita mencari sebuah jurnal, lalu informasi jurnalnya akan ada di sini ya. Lalu kita klik saja di sini salah satu judulnya. Lalu di sini kita bisa mengedit. Kalau misalnya ada judul yang tidak sesuai, kita bisa langsung cocokkan dari sumber webnya di sini ya. Jadi misalnya di sini ada judul, apakah sudah sesuai dengan judul yang ada di Mendeley Web Importer metadatanya, lalu penulisnya apakah sudah sesuai juga di sini ya. Kemudian apakah jenis jurnalnya sudah benar, yaitu berupa artikel jurnal ya. Di sini biasanya ada informasi artikel jurnal. Kemudian nanti akan ada juga informasi-informasi yang lain, misalnya nama jurnal dan seterusnya. Lalu kita juga bisa mengecek metadatanya untuk memastikan benar ya, karena nanti metadata ini yang akan muncul di Microsoft Word kita ketika kita menambahkan daftar pustaka. Kalau misalnya judulnya salah, nama jurnalnya salah, nama penulisnya salah, atau nama tahun publikasinya salah, maka yang di Microsoft Word nanti juga akan salah, sehingga kita pastikan bahwa judulnya itu sudah benar ya, sudah lengkap di sini metadatanya. Nah, dari Mendeley desktop kita juga bisa mengedit. Ya, di sini kita bisa mengedit apakah informasi atau metadata dari dokumen kita itu sudah benar. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang bereputasi, informasinya sudah otomatis tertambahkan. Tapi kebanyakan jurnal-jurnal nasional yang belum bereputasi atau belum terakreditasi, itu metadatanya tidak lengkap. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan di sini tentang informasi dari dokumen kita. Baiklah, sekian tutorial tentang cara menggunakan manajer referensi dengan Mendeley ini. Ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.